Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, alhamdulillah jemaah sekalian. Tentunya yang pertama dan paling utama, mari kita bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah masih melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah dan taklim sampai waktu isya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang insyaallah akan menjadikan sahabat bagi kita di masa nanti. Baik, mari untuk menyingkat waktu, mari kita buka acara pertemuan kita dengan sama baca surat Al-Fatihah. Ala dunia wa ala kulli tasliha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sudah kita buka. Selanjutnya mari kita lanjutkan tahsin tilawah kita. Kemarin sampai yang berapa, Sam? Ke-88 ya. Halaman 277. 277. Jadi sekarang ayat yang ke-88 ya, An-Nahl. Baik, untuk tahsin kita pada malam hari ini kita talaki. Jadi nanti teman-teman saya dulu nanti satu ayat bareng-bareng kita kerjain satu-satu persatu ya, biar nanti kita coba cross check sama-sama makhrajnya, kemudian tajwidnya. Kita selama ini kan kita suka giliran ya, coba sekarang satu ayat nanti kita satu-satu sama-sama memperbaiki ya tahsin tilawatul Quran kita. Jadi sekarang ayat yang ke-88 surat An-Nahl ya. Mohon maaf Pak Dede, jangan naruh di bawah Quran, harus pakai alas bagian ikhtiram kita. Itu Qurannya. Ya. Pakai alas, ada jangan sampai. Nah. Ada pada lekar kita kan dalam ya, ada ya. Iya di dalam. Maaf ya, ini bagian adab kita terhadap Al-Quran ya. Baik, nanti saya dulu baru bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo bareng. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Ya. Sodi ikhlas, dia baca ikhlas ditandurkan. Balikan lagi. Alladzina kafaru wa
an sabilillah. Sebenarnya kan nggak tanda wakaf biasa bila. Kalau apa nama kita nggak panjang boleh berhenti. Cuman disambungkan dengan kalimat sebelumnya biar nggak terputus maknanya. Wasaddu an sabilillahi zidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yufsidun. Wasaddu yuf ya. Berarti kan ikhfanya masih ada yang belum pas. Wasaddu ain a ya. Dia ada di tenggorokan. Wasaddu an sabilillahi zidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yufsidun. Wasaddu coba sekarang satu. Pak mau ikutan apa menyimak aja ya nggak apa? Ini ada pahala sama Pak Ian dengerin ya, mangga Pak Jun. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa saddu an sabilillah istillahu adaban fawqa lepas saya. Ya nggak apa-apa. Bang. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Soalnya kurang wasoddu, wasoddu. Ya, Pak Iwani. Wasoddu. Fauqal boleh. Fauqal azab. Kamu kayaknya damatnya. Fauqal azabi bima kanu yufsidun. Keluar anginnya yuf fa yufsidun. Beda kalau orang Sunda pak susah ya pak ya pak yuf fa ya, jadi asyafatain, jadi antara dua bibir fa iya yuf dua anginnya. Dia kalau orang Sunda pak ya. Kan orang Sunda kan. Patri bangga.
Ya, ya boleh deh. Bacaan sabi ada matnya. Wasattu an sabilillah matobi sabi wasattu ya pasang. Yuk, nafasnya diborong. Dari fauqal ada, jangan dipaksain kalau nafasnya nggak cukup. Fauqal adzabi bima kanu yufsidun. Daripada fauqal. Baik, sekarang lanjut ya ayat berikutnya. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Ayo. Ini ikhwanya masih kurang ya, tahan, jadi ditahan. Jadi ummatnya diikhfakan dengan shin, kemudian perhatikan lagi. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Ayo. Min anfusihim waj'na bika syahidan 'ala haula min anfusihim waj'na bika syahidan 'ala. Nah, ini kalau la itu ada mad dengannya kalau diwakafkan 6 harakat, ya 6 harakat baru dihentakkan masuk ke hamzah. Hanya 5. Jadi waj'na bika syahidan 'ala haula. Jadi karena mad dengannya adalah ini kalau diwakafkan 6 harakat. Kalau wakof, kalau wasol 5 ya, jadi seperti itu ya. Ulang lagi dari sini nanti, coba dari ini wajibna ya. Wajibna bika syahidan 'ala haula. Hentakan, ada hentakan hamzah dimatikan karena diwakof. Kalau wakof kan dimatikan sukun kan. Ulang dari wajibna bika, ayo. Wajibna bika hentakannya kurang Pak. Itu benar gitu. Coba Pak Ajun dari wajibna coba. Wajibna bika syahidan 'ala
Nah, bang, wajibna. Hentakan wajib. Nah, dia istilah ditinggikan wajib. Nah, ada wajib, hamjamat wajib. Syahid, saya nggak panjang. Syahidan. Nah, kurang pas. Lanya dalam ala ha baru 5. Ala ha ula. Coba dari ala. Ayo, Pak Iwan. Wajibna syahidan ala hentakannya kurang. Ula ada hentakannya. Nah, begitu. Iya, Pak Pri. Wajibna bika syahidan ala nah, ya, Dede. Wajibna bika syahidan Alanya 2 aja. Wajibna bika syahidan ala 2 harakat itu ya. Wajibna bika syahidan ala ayo Basam. Syahidan hanya matni panjang. Ya, lanjut, perhatikan. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ayo, wa nazzalna ini banyak bacaan idgham bi gunnah ya. Likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Likulli syai'in, ayo bareng, likulli syai'in wa hudan ilgom biguna terulang dia 3 kalimat ya. Jadi ingat, jadi khaisum dia keluar dari rongga hidung kalau idgham itu. Jadi likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ayo likulli lanjut. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayo. Innallaha ya'muru bil
Pendek ungkarnya. Wayan perhatikan, wayanha 'anil fasya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ayo. Wayanha jadi wal baghinya nggak panjang tuh ya, jadi wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wal baghi, ayo ulang. Ya, sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah sudah sama-sama baca klasikal ya talita ini sampai ayat yang 90. Ini ayat yang 90, ini ayat yang sering baca khotib ya. Ini kalau menjelang khotib dari kata pertama, innallaha ya'muru, atau yang kedua, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu adalah bacaan yang sering dibaca khatib ketika di akhir khutbah. Bukan rukun sebenarnya, cuman ayat ini sering dibaca karena rukunnya kan khutbah itu baca syahadat, alhamdulillah, syahadat, sholawat kan, dan wasiat taqwa itu. Nah, kalau ini cuma sering dibaca. Ya, kalau sering dengar nggak asing. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Baik, alhamdulillah. Jadi sekali lagi teman-teman, ya namanya belajar itu memang akan berulang-ulang terus ya, kalimatnya baca ikhfa begitu, matnya begitu, makhrajnya sama. Makanya sekali lagi kalau kita dari awalnya sering diingat-ingat, diulang-ulang, maka ketika menghadapi kalimat yang sama ya nggak asing gitu bacanya. Ini kayak haula itu kan banyak haula itu kan. Ini haula itu ha itu mana mad wajib mutasil. Kenapa dikatakan? Karena hamzah bertemu apa mad dengan hamzah. Haula itu satu kalimat. Ya, makanya kayak ulaika haula ya sama. Jadi akan seperti itu terus bacanya. Yang jelas ini ada, kita coba mengingat kembali tip-tip atau cara-cara biar kita belajar itu belajar kemudian kita mudah mengamalkan dan menghasilkan sebuah akhlak yang baik. Ini sering kita diingatkan. Dalam sebuah kajian, ini Ustadz Adi Hidayat yang beliau dai muda yang sekarang sedang menjadi beliau sering memberi kajian-kajian tip-tip kepada para jamaah. Kenapa sih sekarang banyak orang yang berilmu tapi tidak berdampak kepada akhlak yang baik ya kan? Itu banyak. Bahkan kalau kita jujur, banyak pelaku-pelaku yang maksiat banyak kan pendidikan tinggi. Contoh misalnya ya, kalau beliau menyampaikan itu yang masuk-masuk kerangka KPK kan S1, S2, S3, kadang profesor gitu kan. Ya, kenapa demikian? Kan tadi ilmunya tidak berdampak kepada perbaikan akhlak dalam dirinya. Sehingga ketika pinter bukannya bermanfaat buat masyarakat, nggak tamat dia memanfaatkan tadi apa namanya jabatannya untuk hal-hal yang merugikan rakyat. Kalau bahasa beliau sih katanya sekarang karena banyak diperhalus istilahnya itu ya kan. Kalau orang mencuri ayam maling gitu kan, mencuri apa motor maling, giliran yang mencuri uang rakyat koruptor gitu kan.
sehingga diperhalus bahasanya. Dan kadang-kadang anaknya itu ketika ditegur, bapak kamu malingnya, bukan bapak. Dia nggak merasa yang diperhalus. Ini yang kadang-kadang jadi orang nggak ada efek namanya dampak sosial kepada masyarakat. Inilah bahasa, kadang bahasa karena diperhalus sehingga orang tidak merasa malu ya. Ya banyak lah istilah silam saya, kayak kalau perempuan berzina kan namanya WTS ya, dulu WTS, atau itu karena kupu-kupu malam, jadi dihalus kabarnya. Kalau pezina ya azani wazina wazaniatu, itu pelaku zina perempuan itu. Jadi ada sanksi moral yang harus kadang kita terlalu halus bahasa itu, orang nggak malu dengan profesi yang bermaksiat misalnya. Kembali tadi kata beliau, kenapa sih banyak orang sekarang pintar tapi tidak berdampak kepada akhlak yang baik, perubahan anak yang baik. Ini barangkali kita juga udah sekian ngaji gitu kan, nah, harus ada berdampak kepada diri kita ya. Sehingga jangan sampai kita hanya sebatas rutinitas sholat maksiat nggak boleh ya. Jadi kita ngaji juga ada perubahan dalam diri kita. Ini yang harus kita lakukan, maka kita perbaiki terus. Jadi kita sama-sama belajar, bukan saya juga baik ya, ini koreksi bahasa saya, teman-teman semuanya. Kita kan sedang menata semuanya ya, lagi proses kan kita kan. Artinya kita semua sedang berproses, ingin ya diperbaiki akhlak kita, ibadah kita. Maka kita nggak boleh bosan kepada Allah. Setiap sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Itu kan doa yang harus kita panjatkan setiap pada sholat sunnah gitu. Itu wasiat Nabi kepada sahabat Mu'adz. Jadi kenapa sahabat aja diajarin doa begitu, orang pernah hidup bersama Nabi. Nah kita apalagi yang sudah sekian 14 abad ya, maka sangat wajar mohon terus kepada Allah hal yang wajar. Dan doa itu juga bagian ibadah kita kepada Allah. Jadi nggak boleh bosan. Allahumma ya Allah ini tolong aku ala dzikr, bersyukur berzikir terus kepada Engkau, wa syukurka bersyukur ya kepada Engkau, dan husni ibadah agar perbaiki terus ibadah kita. Jadi dengan usia-usia yang rata-rata dengan itu kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah kembali teman sekalian, jadi ada terkait dengan masalah belajar ya. Kenapa orang belajar tidak berdampak kepada akhlak? Tadi kita ini banyak salah asuh di Indonesia ini, ya. Apalagi di era menteri sekarang ya. Ya artinya banyak kebijakan-kebijakan nanti pendidikan nasional itu nanti nggak ada lagi pendidikan yang berdampak ya, akan dihapuskan dengan agama kan gitu kan. Pendidikan kenegaraan akan dihapus gitu kan. Gantinya karakter sebagainya. Ini yang barangkali harus menjadi perhatian kita gitu. Padahal undang-undang kita menyatakan bahwa salah satu ya landasan pendidikan adalah mencetak manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kan begitu bahasanya. Tapi prakteknya banyak hal-hal yang sesuai dengan ya undang-undang negara kita gitu. Sehingga banyak hal-hal yang akan merugikan, berdampak kepada perilaku akhlak anak-anak di kita. Ini yang harus menjadi catatan kita bersama. Makanya yang harus menjadi perhatiannya, kenapa anak-anak SD, SMP, SMK, terutama tawuran, bahkan mahasiswa juga, karena tadi ya salah dalam proses pembelajaran. Makanya kata beliau, apa yang harus kita lakukan agar belajar itu berdampak kepada perilaku yang baik, akhlak yang baik ya. Paling tidak ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Pertama adalah diingatkan, yaitu perbaiki niat kita dalam belajar. Jadi kita belajar adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau mengutip sebuah ayat surat yang pertama kali turun, surat apa namanya Pak? Iqra. Nggak lengkap ya gitu. Yang jelas Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Kalau dulu Iqra doang Nabi nggak bisa ngikutin kan ketika itu apa? Ketika itu Iqra, Jibril mengatakan Nabi
Nabi langsung jawab, ma'ana biqori, aku tidak bisa baca, kata Nabi. Dua kali lagi ikra, saya ma'ana biqori, ketika baru Jibril menyempurnakan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru Nabi bisa ngikutin apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Inilah yang kemudian menjadi landasan. Jadi kalau kita mau belajar, jangan melupakan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya? Segala sesuatu itu kita harus disandarkan kepada Allah, mohon kepada Allah. Kenapa bahasanya? Jangan hanya mengajari baca tulis kepada Nabi, menciptakan kita aja mudah bagi Allah. Kan yang rumit kan coba dari ujung rambut tubuh kita rumit. Tapi yang rumit saja bisa, apalagi hanya ngajarin baca tulis kepada Nabi. Gitu. Bahasanya gitu. Apa artinya tadi? Segala sesuatu itu yang rumit apapun, kalau kita bersandar kepada Allah, insya Allah akan menguraikan tuh, memudahkan segala urusan kita. Yakin nggak Pak kira-kira Pak? Pak Dede ada masalah nggak? Kayaknya nggak ada masalah. Hidup pasti ada masalah. Masalah kerjaan, masalah keluarga, anak, istri. Ya. Nah tadi ya kita jangan ketika ada masalah jangan lari dari Allah. Kenapa? Allah yang menciptakan kita. Dan Allah juga yang menciptakan ujian kepada kita, masalah kan? Sehingga kalau kita bersandar kepada Allah, insya Allah Allah akan uraikan tuh segala kesulitan yang kita hadapi gitu kan. Nah, mengapa kita kalau ada masalah kita diminta untuk apa, berdoa, sholat apa? Tadi dengan sholat, dengan doa itu akan lahir ketenangan. Walaupun belum ada solusi, kita sudah mengadu kepada Allah. Itu lebih tenang daripada kita misalnya tidak mengadu kepada Allah. Maka kata Allah, wasta'inu bisobri wassalat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat gitu. Jadi kalau ada masalah ya tadi pertama kita terima tuh ujian itu dengan terima ya, ini husnudzon kepada Allah. Ini ujian ini sebagai apa? Latihan untuk meningkatkan kapasitas diri kita, iman kita. Kita sebenarnya apa? Kita aja dulu sekolah kalau dari SD pengen SMP kan ada ujian, tapi kita lihat aja kita aja itu sunatullah begitu. Kita akan naik. Kalau nggak ada ujian nggak naik kita misalnya. Mendon aja di SD misalnya kan nggak mungkin ya. Dan ujian kita berhusnudzon. Ini yakin Allah menguji pasti akan ya ada peningkatan iman kita, ya keilmuan kita. Maka ada diberikan ujian. Gimana cara solusinya? Ya minta kepada Allah. Jadi kembali. Jadi pertama kata beliau, kalau kita ingin apa namanya ilmu kita berdampak kepada perbaikan akhlak tadi, ketika belajar tadi ingat niatnya karena Allah ya. Maka tadi ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi dengan menyebut nama Allah. Bismi itu arti maknanya luar biasa. Bi itu bisa adalah royah. Tujuan kita belajar royah karena Allah. Bi itu ada 14 makna kata beliau. Jadi kita belajar karena Allah yang akan dilurusin terus niatnya. Ya. Jangan apa yang niatkan ada pada hujan itu ada di rumah nganggur bengong, wah udah nggak benar niatnya nih. Jadi ada kita luangkan waktu pengen belajar karena Allah ya. Kadang kan daripada itulah kemudian dari niatnya nggak lurus tuh. Ada pada nongkrong, daripada nonton TV, belajar. Jangan daripada niat kita manfaatkan apa namanya luangkan waktu khusus untuk belajar. Jadi tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama diluruskan niat kita belajar itu, terutama anak kita juga tuh yang belajar SD, yang masih SD misalnya SMP, ingatkan. Nah kalau anak kita tadi disandarkan kepada Allah, ingat tuh dia belajar karena Allah. Bi itu likori gitu karena ingat Allah maha dekat dengan kamu. Nah belajar itu Allah maha dekat, minta sama Allah gitu kan. Jadi semuanya anak itu dia apa namanya disadarkan kepada zat yang menciptakan kita gitu. Sehingga kalau tahu dia belajar insya Allah di kelas akan tertib. Kenapa dia yakin oh Allah melihat kita gitu kan. Kita akan belajar akan mudah diarahkan gitu, mudah menerima ilmu gitu kan. Kenapa? Dari awal orang tua sudah mengingatkan belajar itu dua ibadah, bukan sekedar hanya formalitas gitu kan.
Ini yang kadang-kadang banyak orang tua udah kau belajar. Nah, yang kedua Pak, cara sekolah juga yang mendorong anaknya ke dekat dengan Allah gitu kan. Ada sekolah favorit misalnya, tapi di situ nggak diajarkan baca Quran, sholatnya terganggu, itu nggak boleh. Kita tuh nyari sekolah-sekolah yang bisa mendukung tumbuh kembang anak kita, anak yang soleh. Jadi yang jelas ada beberapa tips yang beliau sampaikan kita sedang belajar semua nih ya. Jadi pertama diluruskan terus niat kita dalam belajar ya. Anak-anak kita juga semuanya. Termasuk berumah tangga juga kita kan belajar ya. Rumah tangga kita rumah tangga karena Allah, karena ibadah kepada Allah. Sehingga setelah dinamika yang ada itu, kalau kita ingat ada ibadah akan mudah. Ada masalah, ingat yuk kita kan dulu nikah karena ibadah. Pasti ada ujian, ya. Kita bersabar. Kalau ada kesesuaian satu frekuensi sama istri anak, insya Allah akan mudah untuk meluruskan kalau ada masalah keluarga. Ya kalau beda frekuensi akan berantem terus kan, suaminya A, B, wah susah. Tapi kalau lurus lagi ya kita dulu kapasitas ini kan ibadah. Ya ada ujian kan biasa. Ya bagian kita untuk melatih agar kita meningkat iman kita. Ini yang saya rasakan hidup ya Pak. Diuji terus kita sampai nanti kalau dia meninggal baru selesai. Maka apa pada ujian baca surat Al-Insyirah gitu kan. Inna ma'al usri yusra ya. Hingga setelah ada pasti ada kemudahan ya. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Dan apa dalam doa tadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan ingat kalau kita capek lelah, ingat hidup akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Jadi kita capek-capek itu benar wajar Pak. Capek sholat, capek baca Quran, itu di dunia. Kalau nggak mau capek nanti setelah meninggal di surga itu tinggal menikmati. Jadi kalau istri kita capek, anak kita capek, wajar. Nah kita masih di dunia. Nanti kalau di akhirat tinggal memenuhi hasil yang kita. Jadi kalau nggak pengen capek meninggal, masih udah siap belum masalahnya kan? Gitu. Oh, udah siap Pak Iwan meninggal. Makanya ya minta ya yang penting minta sesuatu makanya kita siap-siap kalau wasiat kalau punya utang turusin utang nih istri kalau ada utang kalau meninggal tolong selesaikan anak-anak kita ya. Kan sunahnya begitu Pak, kalau ada wasiat punya utang ditulis disampaikan kepada anak kita sehingga jangan sampai kita meninggal kita punya beban yang nanti akan ditagih di akhirat nanti ya paling enggak kalau punya utang aset rumah dijual nggak apa-apa lah yang penting kita yang meninggal nggak terbebani nanti nggak masalah ya jangan sampai kita punya utang nanti akan menghambat kita surga kalau belum ada keikhlasan dari orang kita utangi misalnya hati-hati gitu. Baru satu dari saya insya Allah mungkin kan depan mungkin terkait dengan belajar ya Pak kita belajar dan ada perubahan gitu. Baik mungkin sambil nunggu sebentar ada yang mau tanya barangkali silakan. Ya variasi ya. Ya. Insya Allah variasi aja mungkin sekali-kali satu sekali-kali gini. Saya belum pernah ngetes hafalannya juga. Bahkan tidak ada peningkatan hafalannya paling ke suatu saat jadi imam di rumah dia bisa gitu kan. Ya paling Al-Fatihah Al-Anas gitu. Iya insyaallah. Baik, ada lagi yang mau di ini nanya. Nama ini sebenarnya dekal sebenarnya dulu dawannya. Mangga kalau ini ada program dari programnya bisa kali ya, nanti waktunya bisa ada usulan sih 5 programnya ada
Iya, kadang cuman biasanya orang tua suka pengalaman pada ngasih yang mental, gitu, mental. Kadang iya bapak. Itu yang tadi yang nanti kita urusan kita. Iya. Kalau saya nggak bisa mental, jalan aja ya. Pasti nanti ada jalan. Iya. Yang lama kita sadar. Yang luruskan niat kita. Itu waktu dengan ini kita di itu yang bikin kadang tadi kalau kita belajar usia gini nggak siap kita merasa usia kok susah. Padahal tadi kalau kita luruskan niat mohon terus sama Allah, jangankan hanya baca ya tadi Allah menciptakan kita orang aja bisa alam ini, tadi tinggal keyakinan kita ya. Artinya yang penting kita siapkan luruskan niat kita belajar, insya Allah Allah akan ngasih kemudahan. Intinya nggak ada terlambat belajar sesuatu, nggak ada ya. Artinya tinggal kemauan kita. Dan kita juga nggak tahu kan, mungkin tadi hadis tadi pagi kan kita nggak ada yang tahu nanti akhir kita bagaimana, nggak tahu. Cuma kalau kita di akhir Tuhan kita banyak beribadah, mudah-mudahan ini tanda kita husnul khotimah. Mungkin dulu kita pernah lalai ya namanya pergaulan gitu kan, bisa aja. Makanya hati-hati pergaulan Pak ya. Ini tokoh komunis namanya Musso, pernah dengar Musso Pak? Itu anak santri Pak, kiai bapaknya. Gara-gara salah gaul dengan orang PKI ya, Thailand itu kan, dia doktrin PKI akhirnya membunuh kiai santri. Dia yang benar-benar doktrin komunis itu kan apa kan? Dia akan lakukan apapun saja ya. Kalau dulu PKI itu komunis kan gitu, dengan cara kekerasan membunuh itu bangga Pak. Gara-gara salah gaul, coba kurang apa dia? Bapaknya pesantren ya. Tadi karena pergaulan yang tadinya cinta Islam, dia kan pernah masuk syarikat Islam Pak padahal badan mencoba. Ini karena salah gaul, doktrinya komunis, akhirnya bantai di kiai juara-juara kan Musa sana kan tahun 48. Ya kita nggak belum lahir ya Pak. Sejarahnya ada itu, lihat kalau sejarahnya. Karena kan salah pergaulan. Makanya tadi ya, di sekarang ini harus hati-hati pergaulan, jangan menyepelekan cuma ini kayak tadi bisa jadi musuh kita nanti itu di dunianya yang bisa bantai kita, apa yang tidak akhirat kalau salah gaul. Makanya pentingnya kita bergaul di masjid ini kan tuh, nanti saling berikan syafaat kalau malam doa ya Allah mudah-mudahan kita disuruh dikumpulkan di surganya Allah, ingat wajah-wajah nih Pak Asim ya Allah mudah kita semua dikumpulkan kan apa. Ini salah satu kenapa kita bergabung dengan orang-orang yang ahli kita pikiran ya, seperti harapan kita begitu. Baik, waktu sudah isya, kita cukupkan pertemuan kita di sini. Mari kita tutup baca hamdalah dan satu majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.